الفاتحة من الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى الرحمن الوالد السيد عبد الرزاق خير وصلهم وقرأهم وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. Rawahu Muslimun. Masih tentang sholat sunnah di rumah, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda atau berkata, idza qada ahadukum salatahu fil masjid, jika salah seorang di antara kamu, artinya jika kita telah selesai melaksanakan sholat di masjid, berarti kan ini jamaah selalu di masjid kan ya, selama 24 jam ya, 5 waktu selalu sholat berjamaahnya di masjid. Nah, ketika telah selesai sholat, falyaj'al, maka jadikanlah li baitihi, untuk rumahnya, nasiban, bagian, min sholatihi, dari sholatnya. Maksudnya supaya rumahnya juga dapat bagian dari sholat dia. Mengapa? Karena dia selalu di masjid, nggak pernah di rumah. Oleh karena itu jadikanlah bagian di rumahmu, yaitu untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini kan Nabi ngomongnya pada zaman yang paling bagus kan, khairul qurun, di mana semuanya pada berjamaah. Nah kalau kita sekarang yang berjamaah nggak banyak ya. Jadi kalau andai kata dia sholat di rumah 5 waktu, itu kan udah dapat nasib namanya. Yang dimaksud hadis di sini bahwa dia selalu berjamaah di masjid, jadi tidak pernah sholat di rumahnya. Oleh karena itu kata Nabi, jadikanlah rumahmu itu dapat bagian dari sholat kamu ya. Jangan sampai di rumah nggak pernah dilakukan untuk sholat sama sekali. Lihat tuh ya. Nah, jadi bukan berarti kalau zaman sekarang nih, bukan berarti kita sholat sunatnya di rumah, enggak ya, sesuai dengan keadaan. Kalau memungkinkan di masjid, enggak apa-apa di masjid. Kalau enggak memungkinkan di rumah begitu. Atau kalau di rumah enggak mungkin, karena perjalanannya jauh umpamanya, atau sampai di rumah mungkin nggak sempet lagi, ya di masjid aja lah gitu. Jadi tinggal dipilih, bukan berarti
harus di rumah, enggak ya. Jadi apalagi zaman sekarang ya, kalau di rumah udah sampai rumah udah nggak sempat sholat lagi dah ya, udah sibuk ya. Nah, jadi kita sholatnya di masjid. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi, sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya itu min sholatihi, dari sholatnya khairan, kebaikan. Jadi ketika dia sholat di rumah, Allah jadikan rumahnya itu mendapat kebaikan. Ada jamaah kalau kita bertamu disuruh sholat di rumahnya. Bahkan sama Nabi begitu ya, ketika Nabi datang ke rumah sahabat, Nabi disuruh sholat di rumahnya supaya rumah itu mendapat kebaikan. Itu jadi ini kan sholatnya non-stop nih ya, sholat fardu, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, belum sholat-sholat sunat yang lainnya. Jadi hidupnya hanya untuk beribadah saja ya. Lihat bagaimana tuh khairul qurun, sebaik-baik zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu zaman sahabat, itu namanya salafun namanya itu ya. Sesudah itu, sesudah sahabat ya, tabi'in sampai sekarang, sampai kita, sampai selanjutnya namanya khalafun ya, yaitu yang datang sesudahnya. Rawahu Muslim. Yang terakhir, wa an Amr bin Atha'in, dari Amr bin Atha', anna Nafi'a ibna Jubairin, bahwa Nafi' bin Jubair arsalahu, mengutusnya, ila Sa'ibi, kepada sahabat yang bernamanya Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namrin, yas'aluhu, untuk bertanya, an syai'in, tentang sesuatu, ra'ahu minhu Muawiyah, di mana Khalifah Muawiyah melihat dia lagi sholat, fi sholati, yaitu waktu dia lagi sedang sholat ya. Sa'ib bin Yazid lagi sholat, dilihat oleh Muawiyah. Faqala, na'am, iya benar, Muawiyah melihat. Sholaitu ma'ahu al-jumu'ata, aku sholat bersama dia, yaitu sholat Jumat, fil maksurah, di satu kota namanya Maksurah. Falamma sallamal imamu, ketika imam mengucapkan salam, artinya sudah selesai sholatnya, qumtu fi maqami fasolaitu, aku berdiri di tempat aku duduk untuk melaksanakan sholat ya. Fi maqami, di tempat di mana aku duduk, terus aku melaksanakan sholat di situ. Falamma dakhala arsala ilayya faqala, ketika dia masuk, dia dipanggil. Faqala, Muawiyah berkata, la ta'ud lima fa'alta, jangan kamu ulangin lagi apa yang telah kamu kerjakan tadi itu. Selesai Jumat, dia berdiri untuk sholat sunat ya. Kata Muawiyah nih, ila shallaita al-jumu'ata, jika kamu telah selesai melaksanakan sholat Jumat, fala tasilha, jangan kamu sambung, bi sholatin, dengan sholat sunnah, hatta tatakallama, sampai kamu ngomong dengan yang ada di situ, au takhruja, atau kamu keluar, sholat sunatnya di rumah. Lihat tuh ya, khairul qurun tuh. Jadi habis selesai sholat, jangan kamu sambung dengan sholat lagi sampai kamu ngomong, atau kamu keluar dari masjid untuk sholat sunatnya di rumah ya. Fa inna Rasulullah SAW amarona bidzalika,
Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk melakukannya demikian. Selesai sholat, ngomong dulu, baru sholat sunat. Atau kalau nggak mau, keluar. Yaitu keluar dari masjid untuk melaksanakan sholat sunatnya di rumah. Lihat nih. Alla nusila sholatan bisolatin, supaya kami tidak menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya, hatta sampai natakallama, kami ngomong, au nakhruja, atau kami keluar. Rawahu Muslimun. Ya, jadi makanya nih yang penting nih, kita kalau ada orang selesai sholat langsung keluar, jangan buruk sangka. Jangan mengatakan nggak sholat lagi apa itu, gitu, ya. Bisa aja dia pengen sholat sunnahnya di rumah atau di tempat lain, begitu, ya. Jadi pentingnya kita thalabul ilmi sehingga kita tidak suudzon, ya, kepada orang soleh, tidak suudzon kepada saudara kita, ya. Jadi ketika dia selesai sholat dia langsung keluar, ya kagak apa-apa, emang apa, ya. Dia mau sholat sunat di rumah, ya silakan. Atau dia nggak sholat juga kagak apa-apa, sholat sunat, ya. Nah, itu. Tapi kan sayang kalau kita nggak melakukannya, apalagi hari Jumat kan hari paling mulia, ya. Tapi di sini yang penting kita jangan suudzon, buruk sangka. Ini yang paling bahaya ini, ya. Apalagi kepada orang soleh kita buruk sangka, ya. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena yang zahirnya kita lihat belum tentu batinnya begitu, ya. Jadi jangan sampai kita nggak pakai sholat lagi apa itu, baru bubar itu. Nah, padahal dia bisa saja dia pengen jadikan di rumahnya dapat bagian kebaikan, yaitu dia laksanakan sholat sunat, ya. Jadi di sini kata Nabi, kata Muawiyah, tapi kata Nabi, ya, hatta tatakallama, sampai kamu ngomong dulu, ya. Kalau yang nggak tahu atau yang buruk sangka, habis sholat ngomong bukan sholat sunat, gitu, ya kan? Ya kan, ada nggak dulu gitu? Nah, pakai perasaan, hukum jangan pakai perasaan, hukum ya hukum, jangan pakai perasaan hati kita, ya. Itu kan perasaan kan, harus pakai hukum. Bagaimana tuh? Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ya udah itu yang kita ikutin. Jangan mengikuti perasaan kita, semua begitu. Nah, tapi kadang-kadang kita pakai perasaan. Nah, akhirnya timbullah buruk sangka. Ketika timbul buruk sangka, ya terus dah sangkaannya jelek terus, begitu, ya. Jadi kalau habis sholat ada orang ngomong, justru sunnah dia ngomong dulu, ngobrol ngomong baru sholat sunat, gitu, ya. Atau dia nggak mau sholat sunat, nggak mau ngomong, langsung keluar, ya itu sholat sunatnya di rumah. Jelas kan? Ya. Nah sekarang bagaimana pelaksanaannya? Terserah ente. Ente mau sholat di masjid, mau sholat di rumah, tinggal pilih. Jadi ini kan pilihan untuk setiap orang, karena keadaan orang itu nggak sama. Ada yang waktunya luang, habis sholat yang 5 waktu dia sholat di masjid, karena kalau dia pulang mungkin nggak sempat, ya kan begitu. Ada yang habis sholat 5 waktu langsung buru-buru pulang, karena mungkin ada tamu, ada apa. Nah nanti dia sholatnya di rumah, begitu. Seperti sholat jenazah. Ini kadang-kadang ya kita ada barengan lagi, udah begitu tasbihnya lama lagi kan, stres juga kita. Masya Allah, mana jalanan macet, ya. Jadi ini yang saya sering tekenin nih, sholat jenazah jangan lama-lama. Udah diri ngomong panjang-panjang, membawa acaranya ustaz, habis sudah di pidato itu, ya. Bawa acaranya yang nggak bisa ngomong, jadi cepat, ya. Cepat nggak? Cepat langsung. Sholat jenazah, imamnya ini, ya, doanya ini, tasydidnya ini, nanti dikubur, talqinnya sana, lepas lah. Cakep nggak tuh? Udah jalan sendiri lah. Dia ngomong atas pembawa acara, atas nama keluarga. Tahu-tahu keluarganya lagi, sambutan lagi. Itu, ya, jadi harus dibatasin. Harus keras kepada diri kita.
Ya, jangan egois. Ya. Pembawa acara nggak ada kaitannya, baca Quran, baca hadis nggak ada kaitannya. Membawa acara itu hanya membagi waktu. Nggak usah ngomong banyak-banyak, nggak usah pidato, nggak usah ceramah, ya, langsung aja. Itu tugasnya pembawa acara, menyusun acara, ngasih tahu. Jangan terlalu lama. Kenapa orang diri capek? Udah begitu, kadang-kadang ada barangannya lagi kan. Oh, udah gitu, ini lama banget ngomong. Ada orang datang, tungguin dulu supaya orang masuk. Ngomong aja langsung, dia masuk aja gitu. Biar ustadz kayak, biar ulama kayak, biarin dia masuk. Ente ngomong aja dah, gitu ya. Ini doanya, masya Allah, doa jenazah itu lama banget, masya Allah. Diulang, kagak nempan juga. Orang dia kagak ngaji di sini, dia kagak tahu. Oleh ustadz itu harusnya ngasih contoh. Ya. Dia alim, ngasih contoh kepada masyarakat. Nih, begini baca doanya nih, yang singkat, padat. Begitu, jangan semua dibaca. Panjangan doanya, salatnya. Kan terbalik kan tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita mau sholat di rumah silakan, ya, mau sholat di masjid silakan. Kadang-kadang tasyid dia ada kesibukan, tinggal aja, udah, habis kelamaan acaranya. Karena dia ada sholat lagi tempat lain, ada acara tempat lain, gitu. Jadi jangan kita buruk sangka. Itu ustadz nggak pakai tasyid lagi langsung bangun, gitu. Ya. Kiai Haji Hasan Azhari, ini tuh kalau sholat maghrib langsung, habis isya salam langsung dibangun. Kenapa? Karena ada pengajian di tempat lain. Karena kalau dia ngikutin sholat isya, sholat sunat, zikir, ketinggalan di sana. Itu Ustaz Hasan Azhari itu, yang ahli fikih itu. Oh, begitu. Kenapa? Karena di tempat lain ditungguin untuk ngaji. Jadi selesai salam langsung dipulang, langsung dipergi keluar. Nggak sholat sunat lagi kan? Nggak sholat sunat lagi. Nanti di sana baru dia sholat sunat dulu, begitu. Yang penting jangan kita buruk sangka sama orang. Apalagi sama orang soleh, apalagi sama guru. Ya, mengapa itu guru begitu? Jangan pakai tanya mengapa. Biarin aja lepas gitu. Kalau di tempat lain, daerah Ciganjur tuh kalau kita diundang habis isya, ya, itu selalu ditanya dulu, ada barangannya apa enggak? Ada, ya udah dulu Anda ceramah, gitu, dicondet balik, gitu, begitu, ya, sampai di Nur Huda balik Pancoran, kalau ada acaranya, ya kita dulu Anda baca Fatihah, kita pergi dah, gitu, ditanya dulu, ya, jadi begitu juga kita tanya dulu. Ya, acara-acara maulid umpamanya ada ustaz, bagaimana ustaznya? Ada acara, ada, ya udah dia dulu. Kalimat tasyakur entar. Kalimat tasyakur tuh nggak harus duluan, bisa aja paling terakhir. Kalau Ustaz Yusuf Hamdani kan di Istiqmal, kalimat tasyakurnya terakhir udah selesai semua, baru kalimat tasyakur. Ya. Nanti kalimat tasyakur orang pada belum datang, ada kalimat tasyakur. Ya. Kalau yang dengar. Entar udah datang semuanya, baru kalimat tasyakur. Umpamanya nunggu penceramah sambil menunggu, nah kalimat tasyakur gitu. Jangan langsung habis itu, habis maulid, Quran langsung kalimat tasyakur. Enggak, fleksibel, ya, santai aja lah, gitu. Jangan terlalu kaku. Ya. Lihat keadaan. Ya. Nah, korinya bagaimana nih? Bilangin, jangan lama-lama. Nah, korinya sampai setengah jam. Masya Allah, mau banget. Nanti ceramahnya bagaimana? Korenya kasih tahu jangan lama-lama. Amplopnya sami juga. Ya. Mau lama, mau pendek, udah dikasih amplopnya. Itu, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, ya, yang mudah bagi kamu. Ya. Yang penting ada baca Qur'annya, begitu. Jadi lihat nih, hatta tatakallama au takhruja. Sampai kamu ngomong atau kamu keluar, silakan, ya. Tapi kadang-kadang kita mau ngomong sama siapa, ya udah langsung sholat sunat dah, ya kagak apa-apa juga, gitu. Jangan nungguin dulu, ngomong dulu, entar jangan sholat sunat ngomong dulu, enggak juga, ya kita pindah aja, pindah dari tempat kita bergeser, udah cukup itu. Ya, andai kata kita mau ngomong nggak ada orang, pindah saja dari tempat kita sholat 5 waktu ke tempat yang lain untuk sholat sunat. Bergeser aja udah cukup gitu. Atau kita ngomong atau kita keluar.
Nah, kalau umpamanya kita mau sholat sunat, posisi kita di sini, kita di depan tiang aja dah, aman kan di depan tiang, ya. Atau kita gelar taruh sorban di depan gitu, jadi orang lihat kan. Nah, itu manfaatnya tuh, supaya ketika orang mau lewat dilihat, oh ada sorban, orang lagi sholat begitu. Kecuali sorban doang, nah itu sorban jatuh namanya itu, ya, nggak ada orangnya, ya. Jadi begitulah. Yang penting jangan buruk sangka. Kalau ada orang habis sholat Jumat langsung pulang, oh mungkin dia mau sholat di rumah, cakep kan? Nah, atau mungkin dia ada keperluan apa begitu, silakan, ya, bebas aja lah. Yang penting yang wajib. Dikit lagi satu aja tentang witir. Babul hati ala sholatil witri. Bab anjuran untuk sholat witir. Wa bayani annahu sunnatun muakkadah, dan juga penjelasan bahwa sholat witir itu sunnah muakkadah. Wa bayani waktihi, dan penjelasan tentang waktu sholat witirnya kapan. Jadi pertama hukumnya sholat witir sunnah muakkadah, dan kapan kita melaksanakannya begitu. Nah ini hadisnya. Yang pertama an aliyin radhiyallahu anhu qala al witru laisa bihatmin. Witir itu tidak wajib ka sholatil maktubah, seperti sholat 5 waktu. Witir itu bukan seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib, tapi kalau witir tidak wajib. Nggak wajib artinya kita nggak laksanain nggak apa-apa. Kalau kita laksanain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ya. Tapi sekuat-kuatnya sunnah, dia tidak akan naik ke derajat wajib. Yang wajib hanya 5 waktu, hanya 5 waktu dan Jumat, udah. Lain itu sunnah. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tahajud, semuanya selain yang 5 waktu sunnah. Ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah. Fa'autiru inna allaha walakin sanna Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah mensunnahkan sholat witir, dia tidak wajib, ya. Qala, Nabi berkata, inna allaha witrun, sesungguhnya Allah ganjil. Maksudnya di sini Allah satu, ya. Satu witir kan, nah, Allah satu, ya. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka witirlah ya ahlal Quran. Ahlul Quran ini umat Islam, ya. Ahlul Quran yang punya Al-Quran, ya. Umat Islam, witirlah, ya. Jadi sunnah perintah witir. Rawahu Abu Daud At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailah. Nah, sekarang waktunya. Tadi itu hukumnya salat witir sunnah muakkadah. Kapan melaksanakannya? Nah, di sini dikatakan min kulli lailah, setiap malam. Qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali itu, kata Aisyah, setiap malam Rasulullah melaksanakan salat witir. Bagi Rasulullah salat tahajud itu wajib. Wajib bagi Rasulullah untuk melaksanakan salat tahajud, tapi kalau kita enggak, sunnah. Wa minal laili fatahajjala bihi nafilatan lak. Wa minal lail, dari sebagian malam, ya. Nisfa'u aw susahu aw inqus minhu aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, seterusnya itu. Jadi boleh tengah malam, boleh awal malam, boleh akhir malam. Nah, awal malam itu habis salat Isya, itu udah masuk malam itu awalnya itu. Nanti pertengahannya umpamanya jam 11, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sebelum subuh. Sebelum subuh salat tahajud 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat witir, udah selesai. 3 rakaat paling enggak sampai 5 menit, ya. Nah, subuh sekarang kurang 1/4 jam 5, ya. Nah, kurang 5 menit subuh, salat dah. Ya, salat tahajud namanya itu. Sebelum masuk subuh, salatnya namanya salat tahajud. Jadi kalau mau salat tahajud tiap hari, bangunlah sebelum subuh.
Makanya pengurus masjid enak ini dia. Ya, bangun sebelum subuh kan, dibuka pintu, sholat tahajud 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat witir. Paling 3 menit. Ya. Kecuali sholat berjamaah lama, kalau sendirian sebentar. 3 menit, masih ada 2 menit lagi. Ya. Masih sempat ngerokok satu batang itu 2 menit. Ya. Nah, habis itu azan subuh dah, cakep nggak tuh gitu. Nah, jadi diperintahkan supaya witir karena Rasulullah melaksanakannya tiap malam. Min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirihi. Jadi Rasulullah melaksanakannya awal lail habis isya, pertengahannya atau akhir, yaitu waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur. Ya, dekat-dekat mau subuh gitu ya. Jadi wantaha witruhu ila sahar. Dan witir Rasulullah sampai waktu sahar. Sahar itu waktu sahur. Makanya sahur itu diakhirin. Ya, kira-kira sebelum subuh membaca 50 ayat. Oh dulu belum ada arroji dulu patokannya ayat. Lamanya berapa? Lamanya sekitar baca 50 ayat. Kadar waktu untuk ngitung waktu dia pakai ayat. Lamanya berapa? Sekedar membaca 100 ayat. Coba berarti kan tiap hari baca Quran itu. Ya, kalau kita sekarang pakai arroji, ya, berapa waktunya? 10 menit begitu. Kalau dulu sekedar membaca 50 ayat. 50 ayat berapa itu? Nah, itu dah tuh. Andai kata 50 ayat 5 menit, oh berarti 5 menit begitu, ya. Maka witirlah. Ya, 1 rakaat saja itu sudah cukup, ya. Mengapa? Karena Rasulullah melaksanakannya. Cukuplah, ya. Jadi masih tentang witir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa kafaru masyidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.